Sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi mas ya. Saya ingatkan. Iya betul-betul. Bukan kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya. Pak. Jadi iya, jangan Pak. ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Akbar CK. Said Didu yang suka fitnah, yang suka nyebarin hoax, ya, yang suka mengkritik, ternyata anti kritik. Di forum ILC, Said Didu merasa keberatan ketika disenggol atas kepemilikan tanah. Ya, ini momen di mana forum ILC yang sedang membahas yang lagi hangat-hangatnya soal pagar lautnya. Di sini nampak Said Didu anti kritik dan yang menariknya lagi itu dibela oleh Karni Ilyas. Kalau saya perhatikan agak berat sebelah ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Tanah yang lagi rame itu seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu kan laut bersertifikat. Ini narasi-narasi yang penuh banyak husnudon, suudon, banyak fitnah, banyak framing-framing jahat. Tidak ada laut bersertifikat. Yang ada adalah tanah warga yang mana di situ sudah mendapatkan surat. Ada, saya punya kenal namanya Pak Hendra itu, Bang Karni. Pak Hendra ini datang, dia punya tanah seluas 92 hektar. Karena mungkin saya sering mengedukasi, mengadvokasi masyarakat tentang PSN PIK atau proyek PIK. Jadi beliau ini datang karena saya membuka pengaduan. Kalau ada perampasan, penggusuran, intimidasi, datang ke kantor kami BKN, kami akan membantu menyelesaikan jika punya sertifikat maupun ahli waris yang memang itu sudah ada. Itu kumpul Kiai Banten saya selalu buka hotline layanan itu Bang Karni. Kemudian Pak Hendra ini bilang bahwa tanahnya ini kok ada patok masuk plotting epik kayaknya. Lalu kami komunikasikan berdasarkan hasil tabayun selama ini, tiap ada persoalan saya confirm nih ke legalnya PIK, ke yang bagian pembebasan lahan PIK, ke yang master plan PIK. Nah dari situ dapat keterangan, Gus kami tidak akan beli tanah yang berbau air laut. Lalu kemudian petanya Pak Hendra yang 92 hektar itu dikasihkan ke saya foto, saya sampaikan tuh kepada pihak PIK. Ternyata 3 jam saya dapat jawaban, Gus maaf ini tanahnya berbau laut, kami tidak bisa mengambil. Masa nggak bisa, ini orang kasihan butuh, yang penting dibeli berapa, nggak bisa, itu aturan di kami. Nah itu clear. Nah kemudian Pak Karni, masalah persoalan tanah abrasi ini, kalaupun sekarang misalnya dari keterangan Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, jadi Menteri ini sudah kerja, sudah menghasilkan, masih aja yang namanya Mas Khosinuddin itu nggak ada puas-puasnya. Mungkin Mas Khosinuddin ini harus ditunjuk jadi Menteri apa gitu. Yang sekiranya mengerjakan sendiri gitu loh. Kenceng sekali amin ya. Nampaknya mau sekali nih jadi Menteri. Yang namanya manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun gitu loh. Jadi berilah ruang, berilah waktu, berilah kesempatan. Namanya orang baru memerintah. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Terus kenapa Bang Khosinuddin tadi cerita sungai diuruk. Nah, bahasa sungai diuruk. Sungai diuruk itu kalau tidak dikembalikan misalnya. Kalaupun itu terjadi, saya sudah dapat data itu Bang Khosinuddin dan itu sudah clear. Memang ada kesalahan dari pihak proyek, mungkin karena nggak tahu kontraktornya, tiba-tiba langsung itu dan itu sudah diperbaiki. Artinya begini,
negara kita negara hukum. Saya senang kalau Bang Hosinuddin mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Bahkan Bang Hosinuddin, walaupun kita ini beda pandangan nih, saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa Pak Said Didu? Ada yang diancam, ada yang digusur. Tidak ada solusi sama sekali. Kok mengarah ke kita saya? bisa untuk Kok mengarah ke saya? Nggak mau dikritik, tapi suka ngeritik. melakukan hal yang sekiranya misalnya jangan Pak ke Said pribadi Didu. Mas ya. Oke. Apa? Jangan ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000. Terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi rakyat. Mas ya. Saya ingatkan. Iya, betul-betul. Kan misal. Salah kita ngomong. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan Pak. ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni. Ini Kok Pak Karni ini membela si Said Didu ya, nampak sekali agak berat sebelah. persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah wakaf. Itu boleh ada bata, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, pribadi. baik Bang Karni, baik. Terima kasih. Jadi persoalan terus kemudian negara apa itu NKRI menjadi NKRA, Masya Allah kok bodoh banget kita misalnya kalah sama satu orang misalnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu, PIK dalam hal ini, itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk menara syariah. Jadi framing bahwa kita ini, Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia. Berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Nah, negara kita negara hukum, Bang Hosinuddin, kalau memang ada yang katanya Bang Hosinuddin dirampas, digusur, sungai diuruk, terus kemudian nah itu diadvokasi, didata, bila perlu dilaporkan. Tapi ketika tidak bisa dilaporkan, misalnya cukup bisa dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Inti daripada adanya hukum adalah untuk bagaimana mencari solusi, mencari jalan keluar itu. Saya mungkin itu Bang Karni mungkin nanti lebih banyak kita dialog. Pada prinsipnya adalah kita semua saudara. Kita apresiasi Mas Nusron, kita apresiasi Menteri KKP, Menteri Angkatan Laut. Kan itu permintaan sampean-sampean juga. Supaya pagar laut ini, kan begitu. Tetapi tolong diberi kesempatan. Nah, hari ini termasuk dari utusan ATR BPN, itu juga hadir dalam rangka untuk menjawab itu semua, untuk mengedukasi itu semua. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan mau dibikin pilpres lagi tahun depan. Aduh ya. Nah, silakan ketik komentar kalian terkait video ini ya. Seperti apa pandangan kalian terkait video ini? Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi ataupun notifikasi terbaru dari channel ini. Saya Akbar Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.